Pernah kepikiran nggak sih, apa sih yang bikin lampu, jam tangan, atau bahkan kulkas di rumah kamu itu jadi pintar? Ternyata sering banget jawabannya itu cuma satu chip kecil tapi super kuat. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal si otak mungil di balik semua itu, ESP32. Jadi apa sih yang ngebedain benda biasa sama benda pintar? Komponen rahasia apa yang bikin dia bisa nyambung ke internet, mikir, dan ngobrol sama kita? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Dan kita bakal cari jawabannya bareng-bareng. Kita kan sekarang hidup di zaman serba terhubung ya, zaman yang namanya Internet of Things atau IoT. Miliaran perangkat loh, dari sensor di sawah sampai alat-alat di rumah kita, semuanya saling ngobrol. Tapi, semua perangkat ini butuh semacam mesin yang kecil dan efisien biar bisa jalan. Oke, sekarang kita langsung masuk ke intinya ya. Nah ini dia nih solusinya. Si jagoan yang bikin revolusi IoT ini jadi mungkin buat banyak orang. ESP32. Kalau ngomongin istilah resminya, ESP32 itu modul microcontroller. Biar gampang, bayangin aja ini kayak komputer super mini yang muat dalam satu chip. Nah, yang bikin ini tuh perusahaan namanya Espressif Systems. Dan tujuan mereka jelas, bikin satu solusi lengkap dan kencang buat nyambungin apa aja ke internet. Penting buat dicatat nih, ESP32 ini bukan pemain baru loh. Dia ini sebenarnya penerus dari kakaknya yang udah populer banget, namanya ESP8266. Jadi ESP32 ini ngambil semua yang bagus dari si kakak, terus dibikin jadi jauh lebih bertenaga. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam, apa sih yang bikin ESP32 ini istimewa banget. Kita bakal bongkar isinya, kita lihat fitur-fitur teknis apa aja yang bikin dia jago dan serbaguna. Nah, ini dia nih kartu asnya, 2 inti prosesor, dual core. Ini fitur yang biasanya kita temuin di laptop atau HP kan, bukan di chip sekecil ini. Punya 2 otak itu benar-benar game changer. Analoginya gini deh, bayangin satu inti prosesor itu jadi semacam corongnya. Tugasnya ngurusin semua komunikasi yang ribet-ribet, kayak Wi-Fi dan Bluetooth. Nah, sementara dia sibuk, inti yang kedua jadi otak utamanya, yang bisa fokus 100% ngejalanin program buatan kamu tanpa diganggu sama sekali. Nggak cuma prosesornya yang gahar loh, coba dilihat apa aja yang udah ditanam di dalamnya. Ini bukan cuma chip biasa, ini paket komplit. Udah ada Wi-Fi sama Bluetooth buat koneksi nirkabel gampang, bisa baca macam-macam sensor, memorinya juga cukup buat proyek yang lumayan rumit. Semuanya udah jadi satu di paket sekecil ini. Oke, jadi kita udah tahu apa aja isi dari ESP32. Sekarang pertanyaannya ganti nih, kenapa para developer, para penghobi, para kreator, pokoknya semua pada suka banget sama chip ini? Nah, ada 3 alasan utamanya. Yang pertama ya, karena prosesor dual core-nya tadi. Kemampuan multitaskingnya itu luar biasa. Dia bisa misalnya nih ngobrol sama internet, sambil di waktu yang sama baca data dari sensor, dan sambil ngontrol motor. Semuanya jalan barengan, lancar jaya. Nggak ada ceritanya lemot. Yang kedua, super irit daya. Ini penting banget kan, buat perangkat IoT yang seringnya pakai baterai. Nah, ESP32 ini punya fitur canggih namanya Deep Sleep. Jadi dia bisa tidur pules banget, matiin hampir semua komponennya buat hemat baterai, terus bangun lagi dalam sekejap pas dibutuhin. Keren kan? Dan ini dia nih, mungkin yang paling penting. Harganya itu murah banget. Inilah yang bikin dia bener-bener revolusioner. Coba bayangin, dulu sebelum ada ESP32, kalau mau dapat chip yang kencang, koneksinya lengkap, plus irit daya kayak gini, itu harganya mahal banget. Nah, ESP32 ini benar-benar ngerusak harga pasar. Bikin teknologi canggih ini bisa dijangkau sama siapa aja, dari anak sekolahan sampai startup semua bisa pakai. Kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya ya. Kombinasi antara fitur yang komplit, kualitas yang oke, sama harga yang ramah di kantong, ya jelas aja ini jadi pilihan utama buat siapapun yang butuh koneksi nirkabel buat proyek mereka. Oke, kita tarik kesimpulan ya. Jadi ESP32 ini lebih dari sekedar komponen elektronik biasa. Anggap aja dia ini jembatan. Jembatan yang nyambungin ide-ide di kepala kamu sama wujud nyata sebuah perangkat yang beneran bisa nyala dan terhubung. Dan proses bikinnya pun jadi simple banget. Kamu punya ide, kamu tulis kodenya pakai bahasa standar kayak C atau C++, terus kamu upload ke ESP32-nya, dan beres. Proyek IoT kamu siap meluncur. Udah segampang itu. Jadi pada akhirnya, ya inilah dampak besarnya ESP32. Dia ini benar-benar game changer. Berkat dia, kita jadi bisa ngontrol sistem, mantau lingkungan dari jauh, dan intinya sih, kita bisa ngasih suara digital ke benda-benda fisik di sekitar kita. Nah, ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang seru.
Kalau kita udah punya alat yang sekuat ini, seserbaguna ini, dan semurah ini, satu-satunya batasan ya cuma imajinasi kita kan? Jadi coba deh pikirin, kira-kira benda apa lagi yang pengen kamu bikin jadi pintar? Apa yang bakal kamu hubungkan selanjutnya?